Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk pertemuan pada kali ini di dalam perkuliahan pada muskuloskeletal membedah anggota gerak atas. Pada pertemuan kali ini saya akan membacakan deskripsi dari mata perkuliahan untuk muskuloskeletal membedah anggota gerak atas. Kode untuk mata kuliah di sini ialah FM Unisa AK BBM 0215 R3, kemudian di FT U3051. Sebagai penanggung jawab untuk RPS mata kuliah muskuloskeletal membedah anggota gerak atas akan membacakan deskripsi dari mata perkuliahan. Yang pertama, modul fisioterapi muskuloskeletal bedah anggota gerak atas dijalankan selama 7 minggu pada tahun pelajaran 2022-2023 blok 1 semester 3 reguler. Pada modul ini mahasiswa dibekali pengetahuan tentang spektrum keilmuan, keterampilan, dan perilaku proses fisioterapi yang profesional. Pemahaman yang mendalam pada modul ini akan memuncul motivasi upaya belajar mahasiswa untuk selanjutnya. Kemudian mahasiswa mulai sampai ke kompetisi muskuloskeletal bedah dan melakukan bagaimana manajemen fisioterapi dalam menghadapi kasus muskuloskeletal. Jadi pada perkuliahan ini apa saja yang difokuskan, yaitu gangguan struktural, gangguan fungsional yang diakibatkan dari kasus patologi muskuloskeletal dengan pendekatan dan penanganan secara konservatif berdasarkan proses fisioterapi dalam ICF. Lanjutan deskripsi, mahasiswa diharapkan mampu membedakan letkap dalam kasus muskuloskeletal dan pemahaman algoritma menghadapi kasus muskuloskeletal non bedah khususnya yang terjadi pada anggota gerak atas termasuk vertebra. Di sini untuk perkuliahan terdiri dari 14 topik teori, juga tutorial, 10 skill lab, dan praktikum dan ujian praktek. Untuk sahabat pembelajaran CPL yang diampu di sini ada S3, PP6, KUA 4, KK2, KK5. Ada bertanggung jawab bekerja pada bidang keahlian dalam menginternali nilai, norma akademik, sikap kritis, konstruksi terhadap pengetahuan, dimiliki semangat keilmuan, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Dan seterusnya. Yang terakhir untuk KK5, mampu mengaplikasikan tindakan teknik fisioterapi pada lingkup yang lebih luas terkait dengan problem gangguan gerak dan fungsi gerak, melakukan analisis dimulai dari asesmen sampai evaluasi dengan mengacu pada prosedur operasional baku dan mengaplikasikan dalam kegiatan promotif, preventif, dan kuratif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK di sini ada 3. Yang pertama ialah CPMK 1 mampu menguasai konsep teoritis pada proses fisioterapi kasus muskuloskeletal anggota gerak atas non bedah. Kemudian yang kedua, mampu membangun jaringan dan mengkaji tindakan teknik fisioterapi pada kasus muskuloskeletal bedah anggota gerak atas. Kemudian yang ketiga, mampu mengkaji dan mengaplikasi tindakan teknik fisioterapi pada kasus muskuloskeletal non bedah anggota gerak atas. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar pada sub CPMK di sini ada 5. Yang pertama ialah mampu menjelaskan konsep fisioterapi pada muskuloskeletal anggota gerak atas non bedah, mampu mengkaji pemeriksaan penelitian dan pemeriksaan spesifik kasus muskuloskeletal non bedah, mampu menerapkan tindakan teknis fisioterapi mulai dari asesmen sampai evaluasi pada gangguan muskuloskeletal, kemudian mampu menerapkan tindakan teknis proses fisioterapi mulai dari asesmen sampai evaluasi yang disebabkan oleh proses degeneratif, kemudian mampu menerapkan tindakan teknis proses fisioterapi mulai dari asesmen sampai evaluasi pada kasus dan berhubungan dengan edukasi kasus muskuloskeletal anggota gerak atas dan vertebra. Kemudian yang terakhir, mampu menerapkan tindakan teknis proses fisioterapi mulai dari asesmen sampai evaluasi dan edukasi pada kasus muskuloskeletal non bedah pada area ekstremitas atas. Untuk materi pembelajaran mingguan di sini kita sudah sampai ke minggu keempat pada CMK yang kelima.
dengan sub CPMK mampu menerapkan tindakan terkait proses fisioterapi dimulai dari asesmen sampai evaluasi dan edukasi kasus muskuloskeletal non bedah anggota gerak atas yang diakibatkan oleh joint instability. Kemudian untuk tugas, nah di sini dan persentase penilaian di sini ada 3. Yang pertama ialah aktivitas partisipasi. Di sini ada 2 deskripsi. Yang pertama praktikum dan skill lab 19%, program based learning dalam tutorial 6%. Kemudian hasil proyek membuat referensi dari salah satu topik anggota non bedah. Di sini 50%, total 75%. Kemudian yang ketiga, kognitif pengetahuan ini sebanyak 25% dengan total persentase penilaian sebanyak 100%. Berikut uraian terkait bagaimana nanti pembuatan tugas seperti yang ada di dalam paparan yang nanti bisa di-copy. Kemudian untuk penilaian tugas di sini ada beberapa kriteria yang 1 sampai 7. Di sini terkait dengan buku referensi, kesesuaian buku referensi, kemudian bahasa yang dipahami, kemudian tampilan menarik, pemilihan jurnal 10 tahun terakhir, kemudian teamworknya bagaimana, kemudian ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Kemudian skornya di sini dinilai 1 sampai dengan 4. Untuk bahan kajian di sini ada 5. Yang pertama ialah anatomi tentang shoulder, kemudian yang kedua bicara dengan stability, kemudian yang ketiga patologi deskripsi gerak shoulder, berikutnya adalah pemeriksaan inspeksi dan palpasi, kemudian proses fisioterapi pada joint instability. Oke, kita mulai. Yang pertama ya terkait dengan anatomi shoulder. Seperti Anda pahami di pembelajaran sebelumnya, di sini shoulder terdiri dari tulang lumbar, kemudian clavicula, kemudian acromion, kemudian scapula. Di sini adalah yang nanti menjadi faktor struktur utama penyokong. Dari tulang, di sini dia akan disambung oleh beberapa ligamen yang ada di dalam sendi shoulder. Ligamen utama di sini adalah ligamen acromioclavicular, hubungan dengan acromion dan clavicula. Kemudian yang kedua ligamen superior transverse scapular, hubungannya bagian superior pada scapula. Kemudian yang ketiga adalah ligamen coracoclavicular. Ini adalah untuk ligamen yang sifatnya adalah mengikat sebagai tali sendi pada setiap tulang pada sendi shoulder yang fungsinya ialah untuk stabilisasi. Kemudian untuk beberapa otot yang membungkus sebagai gerak aktif, nah di sini ada beberapa otot. Yang utama di sini adalah untuk otot rotator cuff, ada supraspinatus, infraspinatus, subscapular dan teres minor. Kemudian yang utama juga di sini adalah deltoid, ada anterior, posterior dan middle. Di sini bisa terlihat di dalam membungkus shoulder yang bergerak secara aktif ini ialah sifatnya ialah kuat ditambah dengan tali sendi ligamen yang ada pada shoulder. Kemudian, nah ini tampilan dari depan dan belakang sendi shoulder bekerja dengan struktur otot pembentuk tulang beserta dengan ligamennya. Ya semuanya ialah menyokong bersinergi untuk menggerakkan sendi shoulder. Kemudian untuk gerak pada sendi shoulder, untuk gerakannya di sini ada gerakan fleksi, ekstensi, kemudian abduksi dan adduksi, internal dan eksternal. Ini ya gerak dasar yang ada di dalam sendi shoulder. Lanjut. Nah, kenapa tidak terjadi tidak stabil pada sendi shoulder? Salah satunya ialah satu akibat cedera yang berulang. Karena sering cedera, maka otot itu bisa terelongasi, kemudian bisa menambah space pada jaringan sendi shoulder. Kemudian yang kedua adalah overload. Ya, overload ini ialah bisa berarti dengan kelebihan aktivitas pada otot yang mengalami pembebanan yang
berlebih sehingga bisa mengakibatkan cedera atau cedera yang tidak tuntas kemudian cedera lagi. Yang paling sering pada shoulder atau bahu adalah sering mengalami dislokasi yang sangat rentan ini pada waktu aktivitas olahraga. Makanya banyak atlet yang di bahunya kadang juga bisa terjadi dislokasi. Sebelum dislokasi, awal mula yang terjadi ialah adanya instability. Dalam menentukan stability pada shoulder, tentunya kita harus memahami terkait dengan grade cedera yang ada pada bahu. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa ada yang tahu terkait dengan grade pada cedera, khususnya pada sendi shoulder. Untuk grade instability di shoulder sendiri itu ada 4. Untuk grade 0 itu tidak ada pergeseran. Kemudian grade 1 itu ada pergeseran tapi cuma 1 cm, kurang dari 1 cm. Kemudian grade 2 itu ada pergeseran lebih dari 1 cm. Kemudian untuk grade yang terakhir yang ketiga itu adalah pergeseran lebih dari 2 cm. Ya, bagus, betul atas jawabannya sudah dijawab sesuai dengan beberapa kriteria grade yang sendi mengalami cedera. Di sini kita lanjutkan terkait grade yang ada pada derajat untuk sendi shoulder. Untuk grade yang ada pada instabilitas pada di shoulder, dan di sini ada 0 sampai 3. Ya, di sini yang pertama ialah derajat 0, tidak ada translasi atau pergeseran pada sendinya. Kemudian derajat 1 merupakan translasi yang lebih kecil dari 1 cm ya untuk translasinya. Kemudian untuk derajat 2-nya 1 sampai 2 cm atau hingga totipi glenoid yang ada di dalam humeri. Kemudian yang ketiga ialah lebih dari 2 cm. Jika yang lebih 2 cm, ini biasanya berisiko untuk terjadi dislokasi. Pendekatan masalah fisioterapi nanti yang bisa dilakukan ialah yang pertama melalui asesmen terkait dengan sendi shouldernya, kemudian kita lakukan pendekatan diagnosis, kemudian perencanaan fisioterapi, intervensi fisioterapi, dan dokumentasi dan evaluasi. Ini bagaimana kita melakukan asesmen. Yang pertama yang kita lakukan ialah karena ini di muskuloskeletal, yang pertama ialah terkait dengan inspeksi, yaitu dengan melihat perubahan yang terjadi pada sendi shoulder. Kemudian perubahan warna, apakah nanti bersifat akut atau kronis. Kemudian tata wajahnya, apakah dia nanti nyeri, menahan nyeri atau tidak. Kemudian dia pakai alat bantu tidak, misalkan mitela atau yang lainnya. Kemudian adanya deformitas, bandingkan kiri dan kanan, apakah ada perubahan struktur yang nanti berbeda. Berikutnya ialah palpasi terkait dengan perubahan suhu. Juga dicek kiri dan kanan, kemudian bengkaknya ini juga apakah baru atau lama, kemudian terbatas gerak, kemudian tadi di awal terkait dengan grade cedera, dan terakhir ialah deformitasnya ada atau tidak. Untuk mengetahui tes stability, yang pertama di sini adalah ada tes atau tanda apprehension terkait dengan kondisi-kondisi yang mengalami instability, yaitu dengan cara abduksikan 90 derajat, kemudian elbownya juga 90 derajat, kemudian bisa dilakukan gerakan ke arah eksternal rotasi. Ini awal ya. Untuk memastikan stabilitasnya itu nanti positif atau negatif, yang pertama ialah harus ada beberapa tambahan terkait dengan pemeriksaan stability. Yang pertama ialah laci ya, terkait dengan hiperadduksi tes, kemudian ada sulcus tes, kemudian ada provokasi anterior tes, provokasi posterior tes, dan Kim tes. Nah, di sini apakah nanti dites apakah hasilnya positif atau negatif. Jika itu positif, terjadi pada grade yang ketiga yang lebih banyak, terjadi pergeseran translasi, yang terjadi ialah terjadi instability pada sendi tersebut. Berikutnya untuk pengukuran instrumen, di sini untuk nyeri biasanya pakai visual anal scale, kemudian untuk bengkak dengan antropometri, kemudian untuk lingkup berat sendi dengan manometer, kemudian jika terjadi kelemahan otot dengan manual muscle testing dari grade 0 sampai dengan 5. Ya, ini contoh
untuk provokasi tes AJI, ya, dimana posisi dengan bisa duduk, terus kemudian tangan bisa di atas dari akromion sebagai fiksasi. Satunya ialah mencari letak dari kepala Bu Mary. Kemudian dilakukan gerakan ke anterior dan posterior. Jika itu terjadi slack dan perubahan lingkup gerak pada transaksi, itu bisa dikatakan dengan tanda positif. Berikutnya ialah stabilitas shoulder test sulcus, yaitu dengan ini ya, lengan dibuka lebih dahulu dalam posisi rotasi netral, kemudian dalam posisi rotasi eksternal digenggam dan ditarik ke arah inferior. Jadi jika hasilnya ini positif, itu juga termasuk bagian instability. Tangan di elbow, satunya memegang dalam posisi supinasi, kemudian lakukan traksi ke arah inferior. Oke, lanjut pemeriksaan selanjutnya ialah tes hiperabduksi dengan posisi abduksi shoulder, kemudian 90 derajat pada shoulder dan elbow. Kemudian untuk fiksasi bisa di atas dari akromion, kemudian ditekan ke arah inferior, seperti ini gambarnya. Berikutnya ialah provokasi stabilitas anterior, yaitu dengan posisi tidur terlentang, sama untuk posisi derajatnya ya 90 derajat, kemudian arahkan ke arah eksternal. Jika ini terjadi instability, maka pada genoid dan kaput dari Mary dia akan nongol maju ke depan. Berikutnya terkait dengan provokasi, kalau tadi anterior, berikutnya adalah posterior, sama dengan posisi bahu 90 derajat, kemudian lakukan ke arah internal, kemudian terjadi perubahan lingkup gerak yang ada di dalam shoulder. Ya. Terus terakhir ialah untuk provokasi stabilitas, yaitu tes KIM. Dengan apa? Yaitu palpasi bicep, kemudian satunya pada elbow, kemudian ditarik ke arah inferior. Ini juga kalau memang terjadi slack, kemudian end-feel-nya itu dirasakan kok melar, nah itu juga terjadi instability. Berikutnya untuk perencanaan intervensi, jika akut bisa pakai raise, kemudian yang berikutnya ialah mengharem. Kemudian untuk kronis bisa menggunakan alat bantu mitela, kemudian pakai bendy juga bisa, kemudian isometric muscle shoulder latihannya, bentuk latihannya, kemudian bisa stretching dan setengahnya pada kelompok otot shoulder yang fungsinya ialah untuk stabilisasi. Lanjut berikutnya untuk diagnosis fisioterapi. Di sini ada 3 terkait dengan impairment, ada body structure dan body function, kemudian functionalitas limitation, berikutnya ialah partisipasi restriktif. Untuk body struktur sama, yaitu yang rusak apanya bodinya, yaitu ligamennya, terjadi instability, tergantung nanti ligamennya apa namanya. Kemudian untuk yang body fungsinya bisa nyeri, bengkak, terbatas dan gangguan fungsi. Kemudian untuk fungsional limitasinya, fungsi dari bahu bisa menarik, melempar, mendorong, mengangkat dan menahan. Kemudian untuk partisipasi restriktifnya, ini ialah biasanya di gangguan olahraga atau hobi dan bekerja. Kemudian untuk sebagai alat ukur dan evaluasi, ini biasanya bisa minggu atau bulan, yaitu dengan nyeri dengan fast, bengkak dengan anemometri, lingkup gerak geni dengan glidometer, kemudian untuk manual muscle test yaitu dengan grade 0 sampai dengan 5. Kemudian dari sini terkait dengan evidence base yang nanti bisa dipakai untuk pembelajaran, nanti bisa dicari. Kemudian daftar pustaka, dan ini juga nanti bisa dicari, ya tentunya yang terbaru. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, berikutnya kita buka untuk yang pertama terkait dengan disability. Dari sana mas, dari sana coba. Ya. Oke, yang pertama ialah yang kita palpasi ialah bagian dari akromionnya. Di akromion di sini, kemudian di sini ada prosesus coracoid,
Kemudian satunya ialah kita cek untuk bagian glenoidnya. Nah, di sini ialah glenoidnya, ini ialah kaput humerus. Terus kemudian tegak mas, ya. Kemudian kita dorong ke depan, slack atau enggak. Jika dia slack, anvilnya kok panjang, berarti itu instability positif. Ialah tes sulcus. Dari tes sulcus yang kita lakukan ialah satu, kita berpegangan pada bagian dari elbow, satunya ialah pada di wrist, kemudian kita fiksasi, terus kemudian kita dorong ke arah bagian inferior. Ini ialah tesnya. Jika dia positif, terjadi ringnya meningkat, terjadi instability. Berikutnya ialah tes instability atau hiperaduksi. Untuk hiperaduksi tesnya seperti ini, dari shoulder 90 derajat, terus kemudian elbow juga 90 derajat, kita fix, kemudian kita lakukan penekanan ke arah posterior. Kemudian jika ini terjadi slack, maka itu juga terjadi instability. Berikutnya adalah tes stabilitas ke arah anterior dengan posisi 90 derajat shouldernya dan elbownya. Kemudian kita gerakkan ke arah eksternal rotasi, maka terjadi ialah akan muncul kepala humeri, dia akan maju ke anterior. Ini adalah untuk yang anterior. Kemudian yang provokasi yang ke posterior bisa kita lakukan dengan arah ke internal rotasi. Nah ini jika ini slide, kemudian anvilnya panjang, yang terjadi ialah itu terjadi instability. Oke, itu tadi beberapa pengecekan stabilisi pada shoulder, dari sulcus, dari Kim, provokasi anterior postes, posterior tes, kemudian ditambah dengan Adrian tes. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya mau tanya. Jadi apa saja tes instability yang bisa kita lakukan pada sendi shoulder? Saya ya. Untuk tesnya itu yang pertama ada laci hiperabduksi, itu yang kedua itu tes Kim, yang ketiga itu provokasi anterior, yang keempat itu provokasi posterior, dan yang keempat itu sulcus tes. Oke, ya bagus, terima kasih. Mungkin bisa dipraktekkan salah satu dari keempat tes stabilitas pada shoulder. Silakan. Baik, untuk tesnya ini provokasi anterior Pak ya. Oke. Ini untuk bahunya 90 derajat dan shouldernya 90 derajat juga. Terus kita tekan ke bawah. Oke. Apabila ada tonjolan pada tulangnya, terus apabila anvilnya juga elastisitasnya itu kayak bertambah, itu berarti ada permasalahan pada instability-nya. Oke, terima kasih sampai ke detik ini. Jadi pada kali ini kita simpulkan untuk pertemuan akhir perkuliahan pada kali ini, kita harus memahami terkait dengan kondisi pada joint instability. Yang pertama ialah terkait dengan anatomi sarafina, yang kedua ialah mekanisme cederanya, kemudian yang ketiga ialah grade-nya, kemudian yang keempat ialah beberapa tes provokasinya. Oke, kita evaluasi sedikit itu yang menjadi bahan pertimbangan. Oke, untuk yang grade-nya tadi ada berapa? Ada 4. Apa saja? 1? Untuk derajat 0 tidak ada transliterasi. 2? Derajat ini lebih kecil dari 1. 3? Derajat 2 ada transaksi sedang 1 sampai 2 cm. derajat 3 sama dengan transaksi parah lebih dari 2 cm. atau di atas 1 mm. Oke, terus kemudian tesnya apa saja tadi yang bisa dilakukan untuk provokasi stability? Yang pertama adalah hiperadduksi, Ada sulcus tes, yang ketiga provokasi anterior, yang keempat provokasi posterior, dan yang terakhir 5
Oke. Oke ya, itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa dipraktekkan dan kita menjadi bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.